back to my channel, Anas Story. Jadi yang belum kenal sama gue, kenalin, nama gue Anas. Dan gue bakal cerita-cerita sama kalian tentang apa aja basically. Cuman hari ini gue akan cerita ke kalian drama Korea yang gue suka banget dan gue akan rekomendasikan ke kalian. So buat kalian yang mau tahu drama apa yang gue rekomendasikan, stay tune ya. Drama yang akan gue ceritain ke kalian hari ini adalah Itaewon Class. Jadi Itaewon Class ini tuh udah tayang di Korea di GTBC. Itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020. Dan disutradarai oleh Kim Song Yoon yang juga sudah menyutradarai beberapa film keren, gitu, drama-drama keren. Yang udah gue tonton itu ada Love in the Moonlight yang diperankan oleh Park Bo Gum tahun 2016, dan juga ada Dream High yang diperankan oleh Suchi dan Kim So Hyun di tahun 2011. Total dari Itaewon Class ini tuh ada 16 episode dan juga diperankan oleh cast yang keren-keren. Itu ada Park So Joon, ada Kim Da-mi, ada Kwon Nara, dan juga ada Yoo Jae Myung. Dan untuk genrenya sendiri itu drama, friendship, dan youth. Untuk sinopsis dari drama Itaewon Class sendiri, jadi awalnya drama Itaewon Class itu diangkat dari webtoon series. Jadi webtoon seriesnya dengan judul yang sama ya, Itaewon Class, dan juga ditulis oleh Jo Kwang Jin yang juga menjadi penulis skrip dari drama Itaewon Class itu sendiri. Jadi awalnya tuh gue pikir drama Itaewon Class itu tentang sekolah karena kan ada kelasnya, tapi ternyata bukan. Jadi ini merupakan kisah hidup dari seorang Park Se-roi. Park Se-roi itu siapa? Dia tuh seorang cowok, seorang laki-laki yang punya hidup tuh sangat susah awalnya. Jadi dia harus dikeluarkan dari sekolah, dia menjadi narapidana gara-gara satu orang, yaitu Jang Dae-hye, which is dia pengusaha yang mempunyai perusahaan restoran terbesar Jenga Group gitu ya. Dimana dulunya bokapnya Park Se-roi juga bekerja sama si Jang Dae-hye ini. Dan awal mulai ceritanya itu ketika ada konflik antara anaknya Jang Dae-hye dengan Park Se-roi. Akhirnya Park Se-roi dikeluarkan dari sekolah, dan juga ayahnya, bokapnya Park Se-roi itu meninggal gara-gara anak itu. Dan akhirnya pas ketika si Park Se-roi marah, mukulin anak itu, dan dia harus masuk penjara. Setelah dia keluar dari penjara, Park Se-roi berniat untuk balas dendam. Tapi balas dendam yang Park Se-roi rencanakan itu bukan balas dendam yang kejahatan dibalas dengan kejahatan gitu, enggak. Jadi yang gue suka di sini, ini adalah gaya baru, balas dendam ala Park Se-roi. Dia memutuskan untuk bisa lebih sukses dari grup Jenga. Jadi dia berencana untuk membuka sebuah restoran nantinya di Itaewon, yang dia akan membuat restoran itu sebesar atau melebihi grup Jenga. Karena grup Jenga ini kan punya beberapa waralaba gitu ya, kayak franchise restoran. Dan dia ingin menjadi lebih baik lagi dari si Jang Dae-hye ini. Dan konflik-konflik di mana si Park Se-roi mulai membuka sebuah restoran di Itaewon. Kenapa Itaewon? Karena si Park Se-roi itu punya first love gitu. First love-nya Park Se-roi itu sangat suka Itaewon, dan dia bilang sama Park Se-roi bahwa di seluruh Korea tempat yang paling international, yang paling banyak orang-orang kunjungi itu adalah Itaewon. Jadi harapan Park Se-roi ketika dia buka restoran Danbam yang ada di Itaewon itu bisa laku. Tapi Park Se-roi itu punya satu prinsip hidup di mana dia orangnya sangat berprinsip gitu. Jadi dia tidak mau melakukan kesalahan sama sekali, dan dia sangat kaku. Jadi bisa dilihat ya di film ini juga Park Se-roi itu punya rambut yang kayak model mangkok gitu dari awal sampai akhir, karena dia orangnya kurang fleksibel. Ketika dia membuka sebuah restoran itu nggak gampang karena restorannya dia itu sepi dan nggak ada orang yang datang ke sana. Setelah dia melakukan berbagai macam promosi, dan akhirnya dia bertemu dengan beberapa orang yang akhirnya membantu dia mengembangkan bisnisnya. Sampai akhirnya Park Se-roi ketemu dengan Jo Hee-so. Hee-so ini adalah seorang influencer. Dia influencer makanan, dia anak muda dan sangat amat live ya hidupnya gitu. Tipikal anak muda zaman now gitu. Jadi dia sangat amat pinter menggunakan sosial media, dan di drama ini diceritakan IQ-nya dia juga tinggi gitu. Jadi dia memang pintar, tapi dia suka sama Park Se-roi. Jadi dia memutuskan untuk tidak berkuliah dan membantu Park Se-roi dalam mengembangkan bisnis restorannya, yaitu Danbam. Dan juga di dalam Danbam ini ada beberapa orang yang membantu Park Se-roi untuk akhirnya dia bisa membuka sebuah perusahaan namanya IC Group gitu ya. IC itu singkatan dari Itaewon Class, yang akhirnya nanti bisa menyaingi grup Jenga. Untuk
Untuk review dari Itaewon Class sendiri, dari cast-castnya Park Seo Joon dan Kim Dami itu keren banget. Mereka bisa mendalami peran mereka menjadi Park Se-roi dan Jo Yi-so itu dengan sangat baik, sehingga kita bisa tahu gitu ya. Gak usah pakai perkataan, dari ekspresi muka mereka, dari cara mereka, gestur tubuh mereka, kita tahu dia mau ngapain. Kita udah tahu dia tuh orangnya seperti apa gitu. Jadi memang profesional banget dan totalitas abis. Untuk sinematografi, set dan kostumnya itu juga sesuai banget. Jadi kalau dilihat Park Seo Joon atau Park Se-roi itu punya model rambut yang tadi sama terus dari episode 1 sampai episode terakhir, itu menandakan dia orang yang sangat tidak mudah berubah gitu ya. Dia tidak fleksibel. Dia selalu punya prinsip teguh di mana dia ya udah, gue begini apa adanya. Bajunya juga yang seadanya aja. Sedangkan kalau kita lihat ke Yiso tuh yang bajunya very trendy, dari gaya rambutnya itu di ombre segala macam. Dan kita bisa melihat bahwa dia itu tipikal orang yang sangat kekinian gitu. Jadi pengambilan gambar Itaewonnya sendiri yang awalnya itu rame, yang dimana ada festival warna-warninya, terus banyak orang luar negerinya, ada internasional, itu kelihatan banget gitu. Jadi para pemain dan juga sinematografernya itu sangat keren banget dalam pengambilan gambarnya. Terus juga bisa dilihat bahwa di sini setnya di bagian Jangdahe itu ya, dia selalu menggunakan pakaian tradisional. Dan kayaknya nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai baju kaos gitu, nggak pernah. Jadi memang dari awal sampai akhir dia tuh selalu pakai baju tradisional. Kantornya juga terlihat sangat terlihat bukan kuno ya, antik gitu. Terlihat sangat antik di kantornya Jangdahe ini. Jadi menandakan bahwa dia mungkin sama dengan Park Se-roi, jadi orangnya juga punya prinsip, tapi ternyata prinsipnya dia salah, karena dalam menjalankan sebuah perusahaan dia tuh orangnya yang otoriter gitu. Jadi itu semua sinematografi, set, dan juga kostumnya sangat menggambarkan karakter mereka masing-masing. Untuk soundtracknya gue suka banget deh. Jadi lagu-lagunya itu bener-bener ngangkat. Ada yang ngangkat, ada yang sedih. Jadi pas banget. Jadi setiap adegan yang dimasukin lagu soundtracknya itu, sampai sekarang kalau gue denger lagu itu tuh gue jadi ikutan semangat gitu. Atau kadang-kadang gue ikutan sedih, dan gue langsung inget bahwa itu dari Itaewon Class. Buat kalian semua yang mau download, gue bakal kasih tahu kalian lagunya apa aja. Yang pertama itu ada Lee Chan Sol, itu Still Fighting It, itu keren banget. Terus ada Gaho, itu Start. Dan juga ada satu lagi Kim Phil, Someday the Boy. Jadi kalau kalian mau download silahkan, itu keren-keren banget lagunya. Dan juga gue pengen review dari skripnya. Nah, skripnya ini sangat amat menarik karena gue tuh orangnya suka banget sama quotes gitu kan. Jadi gue suka baca-baca quotes, gue suka mengartikan sebuah quotes. Di drama Itaewon Class ini setiap kalimat yang disebutin pun bisa terdengar seperti quotes. Jadi sangat amat membangun anak muda mungkin ya, membangun karakter hidup seperti itu. Salah satu skrip yang gue inget banget dan gue catat sih, itu kata-katanya Park Se-roi. Kekuatan yang aku pikirkan datang dari manusia. Kepercayaan dari orang-orang itu yang membuat aku kuat. Jadi Park Se-roi itu bukan siapa-siapa gitu, menandakan dia bukan siapa-siapa. Dia tuh orang yang gak lulus sekolah, dia tuh mantan narapidana, tapi dia bisa menjadi besar karena dia memiliki kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Keren banget kan? Dan itu gak cuma satu, ada beberapa lagi yang gue gak catat, tapi dari skripnya aja tuh sudah menandakan bahwa di dalam film ini tuh akan membangkitkan semangat kita sebagai anak. Moral of the story. Jadi untuk drama Itaewon Class ini ada beberapa yang bisa digarisbawahi ya. Pertama itu pelajaran tentang kehidupan bahwa seorang Park Se-roi yang bukan siapa-siapa, yang pernah dikeluarin dari sekolah, pernah jadi narapidana, in the end dia bisa menjadi seorang CEO ya, walaupun dengan jatuh bangun pastinya, dengan kesulitan-kesulitan, konflik-konflik, dia tidak pernah menyerah dan dia punya prinsip dan bekerja keras, makanya dia bisa menjadi seorang yang sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat juga bahwa sisinya si Jo Yi-so, dimana dia itu tipikal anak muda gitu ya, anak muda yang semaunya aja, dan dia lebih memilih untuk ikut sama Park Se-roi membangun Danbam dari yang hampir bangkrut menjadi sukses gitu, karena dia punya kepercayaan diri bahwa dia akan bikin itu menjadi sukses. Dan dia juga pintar gitu dalam memainkan bisnisnya tuh, dia
sangat pintar, dia gampang mencari peluang, dia melakukan research seperti itu. Dan juga ini berbeda tolak belakang sama Park Se-roy, karena Park Se-roy itu lebih berhati-hati, lebih memikirkan kondisi psikologis orang, keadaan sosial. Kalau Jo Yi-so itu di sini lebih ke arah dia tuh ya gue ngomong apa adanya, tapi ketika dia ngomong apa adanya itu membuat orang lain itu semakin kritik kan kadang-kadang membuat orang semakin mau maju gitu loh. Jadi si Jo Yi-so ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita anak muda jangan takut untuk berkreativitas, jangan takut ngambil keputusan yang menurut kalian tepat gitu loh. Jadi kalau kalian merasa kalian melakukan sesuatu hal yang menurut kalian gue ahli di sini, gue bisa melakukan ini dengan baik, ya just do it gitu. Jangan takut perkataan orang. Dan kalau memang keluarga menentang ya coba ngomongin baik-baik gitu ya. Yang ketiga itu ada Jang Da-hye. Di sini kita bisa melihat Jang Da-hye ini kan antagonis, tapi yang gue lihat di sini dia tuh masih punya karisma gitu loh, walaupun dia antagonis. Kenapa? Karena walaupun dia tipikal orang yang one man show ya, jadi dia memimpin sebuah perusahaan tuh sedikit otoriter. Dia bahkan merelakan anaknya untuk dipenjara asalkan bisnisnya bisa selamat gitu. Jadi dia tuh tipikal orang yang sangat amat dia bisa melakukan apa aja untuk mencari kesuksesan. Itu kita bisa belajar dari situ baik dan buruknya. Buruknya tolong jangan dicontoh, tapi baiknya kenapa dia bisa menjadi seorang yang sukses itu kalian perlu contoh. Karena awalnya juga dia cuma punya restoran di pinggir jalan gitu, karena dia merasa dia nggak mau nyusahin anak-anak, dia nggak mau nyusahin keluarga, dia berusaha setengah mati, akhirnya dia bisa menjadi sukses. Itu yang perlu kita garis bawahi. Oke, jadi untuk urusan romance di drama ini juga ada. Jadi awalnya tuh Park Se-roy itu punya first love namanya si Oh-soa. Nah si Soa ini tuh bilang sama Park Se-roy kalau dia tuh bisa menyukai seorang pria yang punya uang. Dan juga dia kerja di grup Jenga, dia mau berhenti kerja dari grup Jenga. Dia minta Park Se-roy tolong bantu gue keluar dari grup Jenga gitu. Kita lihat bahwa Park Se-roy itu kan seorang yang berprinsip kan, jadi dia tuh tidak mudah berubah gitu. Dalam urusan cinta mungkin seperti itu juga. Jadi Soa itu sangat percaya diri bahwa Park Se-roy itu tidak akan pernah berpindah hati dari dia ke orang lain gitu, karena dia tahu Park Se-roy itu adalah orang yang sangat setia, loyal. Tapi ternyata dalam perjalanannya muncullah Yiso, di mana Yiso tuh membantu Park Se-roy dari yang tadinya bukan apa-apa menjadi seorang CEO gitu. Dan pada terakhir episode tuh gue sempet dapat satu kata-katanya Yiso tuh yang bener-bener bikin menjadi pelajaran penting ya buat kita semua gitu. Pertama, dia bilang kalau seorang pria itu akan lebih memilih orang yang ada di sampingnya dia ketika dia lagi susah sampai dia sukses, bahkan membantu dia ketika dia susah sampai dia menjadi sukses gitu, daripada orang yang hanya nunggu ketika dia sukses baru mau suka sama dia gitu loh. Jadi makanya di film ini Park Se-roy akhirnya memilih Yiso karena memang ketika Park Yiso sempat diperlihatkan dia sakit, dan ketika itu Park Se-roy sadar bahwa tanpa Yiso dia itu merasa hampa, empty gitu, nggak ada yang bantuin dia, nggak ada yang bisa nemenin dia, seperti itulah. Jadi intinya untuk urusan percintaan jangan takut untuk menemani orang yang kamu sayang dari nol sampai dia sukses. Jangan hanya mau mencari orang yang sudah sukses, seperti itu. Jadi moral of the story-nya di sana. Kesimpulannya, drama Itaewon Class ini adalah drama yang sangat menarik dan bagus banget untuk kalian tonton, dimana drama yang dipenuhi dengan jutaan perjuangan dari seorang Park Se-roy yang dari bukan siapa-siapa menjadi seorang yang sukses gitu. Dalam drama ini juga diperlihatkan begitu banyak konflik yang nantinya akan membawa emosi penonton, emosi gue pada saat nonton itu ya, ketika bahagianya ada, sedihnya ada, terus juga bangganya juga ada gitu. Jadi lengkap, dan juga lucunya juga ada gitu di drama ini. Buat teman-teman semua, kalau yang sedang berjuang dan mau berjuang untuk meraih mimpi kalian, jangan cepat menyerah. Kalau ada orang yang ngomong sama kalian, mimpi aja lu, itu nggak mungkin, jangan didengerin. As long as kalian mau berusaha, kalian berprinsip, dan juga kalian penuh kesabaran, mencoba berulang kali, kalian pasti sukses gitu. Jadi drama Itaewon Class ini very recommended.
Kalau bisa gue kasih rating dari 1 sampai 10, gue kasih 10, perfect score. Oke. Finally, thank you for watching my videos. Semoga apa yang gue ceritain sama kalian, kalian suka dan bisa jadi masukan buat kalian. Dan kalau kalian suka, please subscribe, like, dan klik notification kalau kalian mau tahu drama-drama, film-film, atau variety show lain yang akan gue ceritain ke kalian. Oke, bye-bye!